Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jenny Fauziah, Fakultas Tarbiyah Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu yakni Ustadzah Nurfitri Amalia MPD. Saya akan membahas tentang perbedaan standar kelulusan, standar isi, standar proses, dan juga standar penilaian kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Pembahasan pertama yaitu tentang standar kompetensi lulusan, kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka. Di sini dapat kita lihat pada tabel yaitu bahwa kurikulum 2013 terdapat 3 komponen. Dan kurikulum Merdeka difokuskan juga pada 3 komponen. Untuk lebih rincinya, kita bahas pada slide berikutnya. Nah, di sini terdapat standar kelulusan kurikulum 2013 yang terdiri dari 3 komponen, yaitu komponen pengetahuan, sikap, dan juga keterampilan. Pada komponen pengetahuan, yaitu memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, percaya diri, dan juga bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam di sekitar rumah, sekolah, dan juga tempat bermain. Kemudian ada komponen sikap, yaitu memiliki pengetahuan faktual dan juga konseptual dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian di lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain. Kemudian ada komponen keterampilan, yaitu memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan juga konkret sesuai dengan yang ditugaskan kepadanya. Kemudian standar kompetensi lulusan pada kurikulum Merdeka yaitu difokuskan pada 3 aspek. Yang pertama, persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang ketiga yaitu penumbuhan kompetensi literasi dan numerasi peserta didik untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut. Standar kompetensi lulusan pada sekolah dasar dirumuskan secara terpadu dalam bentuk deskripsi kompetensi yang terdiri dari 8 komponen, yaitu yang pertama, mengenal Tuhan Yang Maha Esa melalui sifat-sifatnya, kemudian memahami ajaran pokok agama atau kepercayaan, melaksanakan ibadah dengan bimbingan, bersikap jujur, menunjukkan perilaku hidup sehat dan bersih, menyayangi dirinya, sesama manusia, serta alam, sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, serta taat pada aturan. Yang kedua yaitu mengenal dan mengekspresikan identitas diri dan budayanya, mengenal dan menghargai keragaman budaya di lingkungannya, melakukan interaksi antar budaya, dan mengklarifikasi prasangka dan stereotip, serta berpartisipasi untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, menunjukkan sikap peduli dan perilaku berbagi, serta berkolaborasi antar sesama dengan bimbingan di lingkungan sekitar. Yang keempat, menunjukkan sikap bertanggung jawab sederhana, kemampuan mengelola pikiran dan juga perasaan, serta tak bergantung pada orang lain dalam pembelajaran dan pengembangan diri. Yang kelima, menunjukkan kemampuan menyampaikan gagasan, membuat tindakan atau karya kreatif sederhana, dan juga mencari alternatif tindakan untuk menghadapi tantangan, termasuk melalui kearifan lokal. Yang keenam, menunjukkan kemampuan menanya, menjelaskan, dan juga menyampaikan kembali informasi yang didapat atau masalah yang dihadapi. Yang ketujuh yaitu menunjukkan kemampuan dan kegemaran
berliterasi berupa mencari dan menemukan teks yang menyampaikan tanggapan atas bacaannya, dan juga mampu menulis pengalaman dan perasaan sendiri. Yang terakhir yaitu menunjukkan kemampuan numerasi dalam bernalar menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan diri dan lingkungan terdekat. Selanjutnya yaitu perbedaan standar isi kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka. Dapat kita lihat pada tabel yaitu kurikulum 2013 terdapat 2 komponen yaitu kompetensi inti dan juga ruang lingkup materi. Nah, di sini kompetensi inti terdiri dari 4, yaitu kompetensi sikap spiritual, kompetensi sikap sosial, kompetensi pengetahuan, dan juga kompetensi keterampilan. Pada sikap spiritual, yaitu menerima, menjalankan, dan juga menghargai ajaran agama yang dianutnya. Pada sikap sosial, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan juga bertanggung jawab. Pada kompetensi pengetahuan, yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan juga metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, sekolah, dan tempat bermain. Kemudian pada kompetensi keterampilan yaitu menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan juga kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Selanjutnya yaitu perbedaan standar proses kurikulum 2013 dan juga kurikulum Merdeka. Pada standar proses kurikulum 2013 yaitu meliputi 3 aspek. Yang pertama, perencanaan pembelajaran, yang kedua, pelaksanaan pembelajaran, yang ketiga, penilaian pembelajaran. Pada kurikulum Merdeka juga terdapat 3 aspek, yaitu sama seperti kurikulum 2013, meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan juga penilaian proses pembelajaran. Jika dilihat pada tabel, keduanya memiliki aspek yang sama, namun jika dibahas lebih mendalam, keduanya juga memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama kita bahas dulu pada kurikulum 2013, yaitu pada perencanaan pembelajaran, seorang guru diharuskan untuk menyusun silabus dan juga RPP. Silabus dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan standar isi dan juga standar kompetensi lulusan, serta panduan penyusunan kurikulum 2013. Silabus digunakan sebagai acuan dalam pengembangan RPP. Dalam pelaksanaannya, pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri ataupun berkelompok. Kemudian RPP, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. RPP ini dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban untuk menyusun RPP secara lengkap dan juga sistematis, agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi, serta mengajak siswa untuk berpartisipasi aktif secara. Kemudian komponen yang kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama ada persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran, yaitu terdiri dari alokasi waktu atau jam tatap muka pelajaran. Yang kedua, buku tes pelajaran. Yang ketiga, penetapan beban belajar. Yang keempat yaitu pengelolaan kelas. Kemudian komponen yang kedua yaitu prinsip pelaksanaan pembelajaran.
Secara prinsip, kegiatan belajar merupakan proses pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka, menjadi kemampuan yang semakin meningkat dalam sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan yang diperlukan dirinya untuk hidup dan untuk bermasyarakat. Kemudian yang ketiga ada metode pembelajaran dalam kurikulum 2013. Pada kurikulum 2013 terdapat metode pembelajaran yaitu pendekatan saintifik, yang mana pendekatan saintifik ini merupakan pelaksanaan proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa sehingga peserta didik secara aktif mengkonstruk konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati, yaitu untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan ataupun merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menarik kesimpulan, dan juga mengkomunikasikan konsep atau prinsip yang ditemukan. Yang ketiga yaitu penilaian pembelajaran. Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik yang menilai kesiapan siswa, proses, dan juga hasil belajar secara utuh. Berikutnya yaitu standar proses dari kurikulum Merdeka. Yang pertama, guru haruslah